Meneladani gerak dan bacaan sholat Rasulullah SAW bab 11 bari yang sudah ahlul makrifat serta memahami sholat doim. Sholat doim itu pengertian sholat yang berketerusan. Ini bagi derajat ahlul makrifat. Alhamdulillah disiko alun-adunan sampai. Ya, alun-adunan sampai. Nah duduk pun walau alam. Karena kehendak Allah ya. Orang yang sudah ahli dalam sholat disebut ahlul makrifat dalam sholatnya. Itu derajatnya luar biasa Pak. Nah, yang pengertian makna Isra Mi'raj telah dipahami dalam konteks secara rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ikhwan akhwat ridha Allah kita berdoa. Diikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid lokamat nubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir kita jahar lurus niat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah asyolihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat masing-masing. Wa khususan ila ruhi juriyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal muslimat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amita ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi matika alaya wa bu jandi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin 'ala nafsakatil maut wa najata minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Langsung kita ke talim. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan ditalimi dilancarkan semua urusannya dalam menjalani kehidupan ini, pun dimudahkan dalam bertaklim ini, dan Allah yang paling penting meridhoi dan bisa mengamalkannya. Wajali wajiro min ali robbana amrina min aduka arahmal fa'ilana min amrina rasyada robbana ladrika qulubana da'aitana wa hablana min ladunka arahma innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berthalibul ilmi ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hewan ema rahimakumullah ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al fatah guru kita sahibil qadilan dan andung taklimin dan dimuliakan Allah. Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan tugas kepada hambanya, kita semua, dengan memiliki khasiat dan hikmah untuk kebaikan kita makhluknya dalam menjalani hidup ini. Ya, kita dikasih tugas hidup ini, yaitu Allah telah mewajibkan sholat. Prioritasnya itu mewajibkan sholat. Tugas kita apa? Mewajibkan sholat. Sholat fardu tentunya. Dan mensunahkan permohonan kita melalui sholat-sholat sunnah. Ya. Kepada manusia yang di dalamnya terdapat rahasia, yang ada sebagian muslimin, sebagian besar tidak mengetahuinya. Ya. Kenapa Anda bilang begitu? Memang benar banyak yang tidak mengetahuinya perkara sholat ini, rahasianya. Ya gitu. Kewajiban sholat dalam sehari 5 kali itu sudah jelas tahu kita. Lantas tidak membuat semua orang muslim menjadi soleh dan soleha. Ya, sholat ya, tapi kok nggak bisa menjadi soleh dan soleha? Jadi apa aja sih yang kurang dari kewajiban sholat itu? Ini yang mungkin kita pahami kalau kita ingin menjadi orang soleh, dituntun Allah dan hidup menyenangkan. Tentunya kita harus memaknai kewajiban kita sholat itu untuk kita. Ya. Sementara banyak orang yang nggak tahu, buktinya itu aja. Sholat iya, tapi perangnya iya juga ya. Kalau syukur baik nggak masalah ya. Sementara Allah sendiri kan atas kebenarannya ya, perintah tadi mutlak menyebutkan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Betul kan? Perbuatan munkar. Beribu orang yang sholat masih berbuat munkar. Berarti dia nggak sholat. Itu konsep spiritual. Karena ada nukilan dari konsep-konsep sufi, tasawuf, spiritual, maka Antum mendoakan para ahli tasawuf dengan wasilah kepada tarekatan kan gitu. Beda, padahal sholat itu makamat tertinggi karena ilmunya dari mereka yang terdalam dalam makrifat, hakikat. Kita harus menukil dari mereka pendapatnya dan itu benar. Maka kita beri hadiah. Itu adab, ya itu adab. Apapun kita menukil ilmu dari seorang ulama, beri dia hadiah dengan Al-Fatihah. Ya, itu prinsip. Karena begitulah kita beradab. Itu tanda kita terima kasih, ya kan? Jadi jelas kata Allah, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Tidak ada kebohongan dalam kalam Allah itu. Nggak ada. Kenapa kita masih munkar? Tandanya sholat kita bermasalah kan gitu. Nggak mungkin lah kalam Allah itu bohong. Fenomena di zaman modern ini kan sangat mengkhawatirkan. Di mana banyak muslimin yang melakukan perbuatan fahsya'i wal munkar. Yang Antum ditakutkan kan itu menjadi fahsya munkar itu menjadi sebuah kewajaran. Ya, wajar aja merasa nggak bersalah. Yang kalau dibiarkan bisa menjadikan kebiasaan yang berlanjut kan. Ini sudah mulai nampak. Karena itu kata Nabi, kiamat mendekat itu, ajab itu tertinggi adalah hilangnya sholat. Pengertiannya bukan hilang sholat, nggak sholat. Tidak ada akses menjadi orang soleh. Itu yang hilangnya sholat. Itu tanda kiamat paling pokok. Kiamat itu bukan kiamat besar aja Pak. Bapak-bapak sholat, tapi berbuat fahsya, berbuat munkar, dicampur aduk, makan riba, ngomongin orang sombong, ria, tetek bengek, siap-siap bapak-bapak kiamat. Kiamat kecil, bermasalah hidup antum. Nggak mungkin kalam Allah itu bohong. Jadi sebetulnya yang datang talim ke sini udah clear untuk seluruh persoalan hidup. Karena mintalah tolong kepada sabar dan sholat, kan prinsip itu ya. Beresin sholatnya gitu dia kan. Apa makna sholat itu? Ya mudah-mudahan Anda berdoa sama Allah, nggak ada orang yang bertanya masalah kehidupan. Kesini capek Anda, gitu. Karena gini, Anda ingin memahami konsepnya dari pelajaran Islam itu bahwa antum, iwan, awat bisa mempraktekkan sholat itu menolong kita dalam kehidupan. Tuh prinsip. Ngaji itu gitu Pak, prinsip. Setuju ya? Kan kata Allah, minta tolong pada sabar dan sholat. Kenapa kita ada sholat?
Bersabar enggak juga aja, berarti ada masalah dalam sholatnya. Kewajiban anda menyampaikan ke titik tertinggi dalam sholat itu gimana? Setuju ya? Nah. Jadi ngeri Pak fenomena zaman sekarang, kayak dibuat main sholat. Takutnya jadi kewajaran, yang kalau dibiarkan bisa menjadikan kebiasaan berlanjut. Karena itu hakikat sholat yang didapatkan seseorang dapat mencegah dari perbuatan buruk. Itu kok nggak ada ya? Nggak nampak ya. Zikir kuat doim itu, zikir itu bukan sholat. Jadi sholat doim itu zikir ya. Jadi ada orang yang sholat doim tapi tidak melakukan sholat fardu, karena itu ajaran Sunan Bonang, kapra nunciku itu. Hati-hati ya, sholat doim berketerusan duduk aja, nggak perlu pakai gerak karena kita ruhani ya. Itu supi ngaco itu ya. Makanya kalau belajar bukan menyalahi Sunan Bonang. Sunan Bonang tuh ngajarin zikir, bahasanya sholat doim. Nah, itu. Ini yang mesti anda luruskan. Ya, oh gua udah makrifat nih, udah gugur sholat wajib. Ada loh yang kayak gitu. Banyak. Ya kita ada badan, ada waktu. Ya sholat harus ada waktu, harus ada gerak badan kan. Wajarnya kan gitu. Hakikat sholat kita nukil dari Ibnu Athaillah, nggak salah nih. Maka kita bertarekat kepada Ibnu Athaillah. Hakani, Naksabandi dia pelajari, Sataria dia pelajari, dan dia bisa menukil makrifat sholat dalam bukunya Al-Hikam. Seorang sufi terkenal dengan hikmah-hikmahnya yang mendalam, populer bukunya, serta sebagian hikmahnya yang sulit untuk dipahami. Itu Andung bantu menjelaskannya, kan sulit dipahami. Ya. Disinilah dengan risalah ini Andung tertarik ya untuk lebih mendalami, menukil dari pemahaman beliau, terutama hikmah-hikmahnya menyangkut sholat fardu. Ya. Andung harapkan bisa menjawab semua kekurangan-kekurangan sholat kita selama ini. Ya. Khususnya sholat fardu yang didukung dengan pendapat para sufi lainnya, ini didukung Pak. Ya. Hikmah Ibnu Athaillah didukung. Di antaranya yang perlu kita pahami adalah satu, mengetahui pemahaman Ibnu Athaillah tentang hakikat sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Hakikatnya. Ya, kedua, mengetahui mengenal hakikat diri melalui sholat. Apa sih hakikat diri kita diperintahkan sholat? Jangan akademis bener dong, pusing gitu. Enggak, itu enggak akademis. Runutnya harus begitu. Yang ketiga, mengetahui apa saja implikasi atau peran sholat dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat Ibnu Athaillah. Ya, benar atau tidaknya antum semua yang bisa merenung. Ya, ini penting. Ya, sejauh mana sih ikhwan akhwat wabil khusus kaum muslimin semuanya, baik yang hadir maupun yang nanti akan mendengar masalah ini, ya, dengan perbuatan manusia terkait dengan sholat. Pertama, pemahaman Ibnu Ita bahwa sholat sebagai tempat bermunajat. Sholat itu tempat bermunajat. Bapak-bapak, sholat itu tempat bermunajat. Bapak, arti munajat tertinggi adalah berintim dengan Allah, bercinta dengan Allah, ngadu dengan Allah, mengeluh dengan Allah. Ya, itu udah tinggi loh. Gimana kita bisa intim dengan Allah? Itu munajat. Ya. Setuju nggak nih kalau munajat berintim dengan Allah? Ya, itu tinggi. Ya, yang paling baik itu Pak, munajat kepada Allah. Hakikatnya gitu. Dan terkait penyucian hati dari kotoran dosa, artinya sholat itu juga bisa membersihkan kalbu kita dari dosa. Ya, nah, sudah itu pembuka pintu kegaiban. Kita mesti ngerti, mesti yakin, percaya bahwa ada alam gaib. Tanpa sholat benar, kita nggak akan terbuka perkara kegaiban. Jadi sholat itu luar biasa. Nah, itu yang dipenggal sama orang-orang ilmu gaib. Ya, udah itu ilmu hakikat. Semuanya ada di sholat. Benerin sholatnya. Maka ilmu-ilmu pecahan tadi mudah mengamalkannya dan mudah mendapatkannya. Nah, itu ya. Terus juga sebagai lapangan yang luas sebagai cahaya ilmu batin.
Apa sih batin kita gerak, tenaga dalam nggak melenceng. Kalau kita sholat bener ada ilmunya di sana. Kalau tahu ngecas aja kita, ya paham aja. Sholat. Di antara tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya hati-hati. Ini nasihat. Siapapun juga orangnya, dia aktif mengerjakan amalan sunnah. Ini hikmah. Tetapi malas mengerjakan yang wajib. Bapak-bapak kalau suruh ritual suluk, Pak. Wah, ini bisa ke langit, bisa dapat rezeki, minta ampun, Pak. Ditinggalin anak bini itu. Dakwah. Sholatnya ngaco. Gimana, Pak? Kan berarti serius di yang tidak wajar. Yang sepele diseriusin, yang serius dicuekin. Banyak kan kayak gitu, Pak. Zikir digempur sampai tiang malam mau deh. Apa sholat di jamak? Ngaco ini. Nggak bener nih, nggak bener ini, Pak. Jadi jangan sepelekan yang wajib fardu. Ya. Walaupun sunnah itu yang menyampaikannya ulama beken, ya. Sodako, tetek bengek, hantu belau. Kalau sholat wajibnya tidak serius, tinggalkan tuh yang sunnah. Ini sudah disindir Imam Abdul juga. Termasuk sholat tahajud, termasuk sholat duha. Enggak benar itu sholat sunnah itu kalau sholat wajibnya enggak serius dan enggak benar. Ya. Jadi mereka mendahului yang sunnah seperti banyak bersedekah, sholat sunnah. Mengajarkan pelajaran baik semua, ya. Tetapi mengerjakan sholat fardu tergesa-gesa, lalai. Oke, fenomena itu terlihat kan? Jadi ini ilmu untuk kita. Anda main cepat aja. Kedua, hakikat sholat itu munajat. Hati-hati, prioritaskan yang wajib, ya. Baru boleh yang sunnah. Itu makna dari hikmah Ibnu Athaillah. Kedua, nah. Keadaan seseorang dapat diukur melalui sholatnya. Setuju? Kalau sholatnya gak benar, pasti gak benar kan itu. Yakin gak nih? Ya, sayang kan sholat itu pribadi gak kelihatan. Kita nonton dulu sholatnya gitu. Kalau orang cingkahat, tonton dulu sholatnya. Sholatnya benar gak? Nah. Jika seseorang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, biasa saja setiap tahunnya begitu-gitu aja. Apalagi hanya berpikir sebagai penggugur kewajiban saja. Nah, belum bisa mendapatkan solusi dalam hidup dari sholat itu. Kenikmatan ibadah, ketenangan pikiran kita dari kita sholat. Ya. Selalu dirundung masalah dalam hidup, walaupun kita sholat. Berarti dalam diri kita ada penyakit, entah itu apakah sombong, ujub, atau kurang adab. Enggak berilmu dalam sholat. Berarti ada masalah di sholatnya. Bapak-bapak sholat. Ya. Tadi sholat kan? Ya. Tapi bapak-bapak nanya juga ke andung masalah ini. Sholat antum nggak benar itu. Maaf ya, agak pedih nih kaji. Ya. Setuju nggak nih? Itu makanya andung kejar pangkalnya. Setuju? Bukan torekotannya. Yang diperintahkan Allah sholat. Tolong serius deh bro sholat. Karena hidup itu diuji dengan masalah. Dikasih solusi dengan sholat. Beresin sholatnya. Antum akan dikurangi masalah. Dan antum ada masalah pun akan tenang. Demi Allah tuh. Antum berani jemput demi Allah. Beresin aja sholatnya. Ya. Sudah itu sabarin dikit. Ya. Nah. Udah keselesai ngaji pulang. Berarti antum bisa ngukur kan? Ngukur kan? Ada masalah kan? Sholat antum yang gak bener. Ah, gak enak kalau gituin. Masalahnya apa? Ini. Pakai jarum. Tapi sebenarnya intinya antum bilang antum brengsek sholatnya gak bener. Kan gitu kan? Kan kalau ditembak itu gak enak. Iya kan? Perhatiin aja sholatnya pasti gak bener dong. Kan antum pernah bilang kalau itu udah gawat, amanah, beresin sholat 40 hari aja kadang-kadang antum kasih waktu 40 hari ya. Nguji nih.
Padahal sholat kan seumur hidup, 40 hari. Seminggu bangkang juga. Ada masalah, Anda nggak ngecas katanya ilmunya. Ngaco nih orang. Nah, itu kan jadi kesel Anda buat itu. Iya nggak? Anda hanya minta sholat, nanti dibantu. Dibantu sama Anda kalau sholatnya benar, kurang atau gimana, kita bantu dengan kita. Kan gitu kan? Kita kan berjamaah. Pasti beres nggak persoalannya? Insya Allah Pak, beres. Cuman ngerjain sholat tadi nggak mau. Bahkan ditantang Tuhan, naudzubillah min dzalik. Ikhwan di sini nggak ada di langit katanya gitu. Nah itu persoalannya. Makanya lu kaji lagi. Sholat, sabar, sholat, ulang-ulang. Sampai bosan Anda ngomong gitu tuh. Sabar, sholat. Enggak sampai 1 jam, ngadu pula masalah dunia. Gitu. Pusing minum. Bukan nggak boleh ngadu. Bukan nggak boleh. Bertanya kepada ahlinya. Boleh. Tapi tahu bilik lah. Tahu bilik tuh nggak? Orang Minang lah tahu kan. Nah. Pemarah baru ngaji mah andong ya nggak, maaf ya. Banyak maaf ikhwan akhwat. Ini kaji bukan kacang kaleng-kaleng kata orang sekarang. Jadi ya. Jadi makna sholat itu apa? Kedua, sholat itu keadaan seseorang itu dapat diukur melalui sholatnya. Jika seseorang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya pengukur kewajiban, selalu dirundung masalah, berarti ada penyakit. Penyakitnya umumnya disebut sombong, takabur, mengejar, ya banyak kan, ria. Itu yang diberesin. Ya. Ketiga, setiap sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata ahli hikmah, kata orang tarekat, antum tidak sholat. Gawat itu. Sholat antum, tapi masih makan riba, antum sama juga tidak sholat. Alhamdulillah di sini nggak ada Pak. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan makan. Nggak enak ya ngaji gini ya. Kalau udah sampai makrifat tinggi, pusing. Benar. Tapi harus disampaikan kan? Harus disampaikan supaya makna kita sholat itu betul-betul berubah. Ya. Seberapa lama pun seorang sholat, bertahun-tahun. Berapa lama udah sholat? Udah bertahun-tahun kan? Ya. Jika mendapat musibah masih gelisah, kerasa sama kita kan? Ya. Dan mendapat kebaikan masih kikir, setelah lepas dari masalah, sombong seolah nggak ada masalah, hati-hati jangan depan dong, karam nanti. Gitu aja kalian dong. Berarti sama juga dia belum sholat. Itu kata Al-Hikam. Dan itu betul. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa tidak ada sholat bagi seseorang yang mengerjakannya tanpa ruh batiniah. Jadi arti kata, ikhwan akhwat kalau sholat tolong ruh batiniahnya. Di sholat itu harus ada. Ini yang mendekati. Mempercepat proses. Ya. Yang lalai mengingatnya ya, itu terkait. Sholat sering lupa kan. Nah, berarti ruh batiniah kita sholat nggak ada. Ya. Sehingga wajar apabila masih banyak hati yang berpenyakit gelisah karena rezeki kok jadi gelisah. Musibah sedikit jadi gelisah. Sebab sholat yang dikerjakannya belum ditunaikan dengan sempurna secara lahir dan batin. Ya. Maka dari itu sholat fardu sangat berperan terhadap tingkah laku kehidupan manusia. Sangat super berperan. Yaitu untuk dapat bersikap benar dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan manusia. Gimana kita sikap kita benar dalam pandangan Allah. Bukan pandangan manusia. Dan baik kepada sesama manusia dalam pandangan Allah. Dalam Syarah Al-Hikam yang dinukil oleh muridnya Syekh Abdullah Asy-Syarkawi menjelaskan bahwa sholat sesungguhnya menjadi pembersih hati. Tadi sudah disampaikan. Pembersih hati kita dengan jahat. Pecahannya dari
sholat. Kalau sholatnya benar nggak perlu jahar bro, nggak perlu talqin, ya, karena sudah ada di sana. Ya. Dari pengaruh kotoran duniawi, dari pengaruh dosa, serta sifat-sifat lainnya yang bisa menjauhkan pelakunya dari pandangan kepada Allah yang Maha Perkasa. Lebih jauh lagi, Iwan akhwat, sholat yang benar sejatinya merupakan pembuka pintu sesuatu yang tak pernah engkau miliki. Ini bukan materi, yaitu berupa makrifat. Kalau mendengar makrifat luar biasa susahnya. Pintunya sholat sempurna, sholat benar, ada ruh batin. Maka makrifat antum akan terbuka. Makrifat itu mengenal apa kemauan Allah dalam menjalani hidup. Itu aja. Ya. Kalau makrifat sifat al-asma itu enggak makrifat, Bo. Ya, itu tetap syariat, ya. Dan rahasia-rahasia ilahiyah akan tahu tanpa ada yang ngajarin. Pembukanya itu. Makrifat dan rahasia ilahi ini umpamanya dengan harta karun yang tertutup rapat. Kuncinya sholat kita ada ruh batinnya. Itu kuncinya. Ya. Jika hati sudah bersih, tutupnya akan diangkat. Hadis tuh. Jadi pembersih hati adalah sebenarnya ada di sholat yang sempurna. Kalau di tahlil, talqin, itu latihan supaya sholat kita bisa membukakan pintu hati tadi. Sampai Pak? Jadi zikir semua tarekat itu latihan. Supaya kita bisa sholat. Naksabandi, supaya kita bisa sholat. Qadariyah, supaya kita bisa sholat. Tarekat, Satariyah, supaya kita bisa sholat. Dengan konsepnya masing-masing. Ya, nah gitu. Jadi supaya tutupnya yang rapat tadi bisa terbuka, diangkat sehingga dia bisa melihat rahasia-rahasia gaib, rahasia Allah yang tak bisa dilihatnya selama kita masih hidup. Insya Allah. Ya. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengungkapkan bahwa sholat adalah tempat munajat, tadi sudah disebut, dan kerinduan kita, keintiman kita dengan Allah, di dalamnya ruang rahasia meluas. Kata Ibnu Athaillah di Al-Hikam, cahaya-cahaya bersinar. Ini maknanya keintiman percakapan lembut seseorang dengan hamba, dengan rohnya. Maknanya itu. Walaupun tidak terdengar jawabannya, langsung ada yang disebut hatib di hati kita. Itu disebut ilham tertinggi. Itu kuncinya di sholat. Ya. Syekh Abdullah menunturkan, dinukil pula dari Al-Hikam, sholat adalah media munajat hamba-hamba Rob dan Robnya. Dengan munajat itu Allah menampakkan sifat-sifatnya yang indah. Ya. Ingat, sifat-sifatnya yang indah. Jadi sifat Allah ada yang kuat, tapi yang indah. Sebagai rahmatnya kepada para hamba dan seluruh alam semesta. Dengan munajat itu pula Allah memasukkan ke dalam batin seorang hamba ilmu-ilmu laduni. Sholat, ilmu laduni ada tersendiri pura. Amalannya nggak disinggung masalah sholat. Kan aneh. Puasa kungkung, 40 hari nggak makan, diam di hutan, maka laduni nongol. Laduni setan. Laduni setan itu namanya ya. Gitu ya, gitu aja dah. Dan rahasia-rahasia pengetahuan dalam konsep epistemologi di sholat. Ya. Oleh-oleh paling berharga yang dibawa Rasulullah SAW umatnya untuk kita sampai akhir zaman, yaitu oleh-oleh yang paling sangat berharga dari Isra Mi'rajnya. Apa Pak? Bukan cerita, bukan buruk. Apa Pak? Sholat. Berharga nggak Pak? Nggak ada perantara. Menembus ruang dan waktu. Menembus waktu kan. Doim itu nggak ada ruang dan waktu Pak. Tapi kalau kita masih ada ruang dan waktu, doim nggak bisa dipraktekin Pak. Nggak bisa dipraktekin. Logika kan? Nah gitu ya. Sampai Sidratul Muntaha. Tempat terakhir yang sangat sunyi senyap. Nggak ada makhluk selain dirinya untuk bertemu Allah, Rasulullah. Diberinya sholat. Luar biasa nggak Pak?
kalau kita tidak dalami ini. Ada konsep perjalanan untuk nyebut sholat. Sholat itu harus bisa waslat, memisahkan batin kita untuk bisa naik. Bagi umat. Setuju ya? Bagi Nabi Muhammad ya iya. Wajar karena diciptakan oleh Allah dibungkus. Walaupun ada dagingnya. Ya bapak-bapak bisa ke bulan kalau dibungkus jadi angkasawan. Pergi ke Amerika, bayar. Miliaran tuh. Membungkus badan bapak-bapak latihan di gravitasi bumi, naik pesawat antariksa, miliaran bapak-bapak baru naik ke atas sedikit, 1/10, 1/100 belum sampai Sidratul Muntaha, ya. Hanya Allah yang bisa memungkus sampai Sidratul Muntaha. Hanya untuk sholat. Dengan Rasulullah SAW langsung menemui Allah. Untuk mendapatkan oleh sholat ini di tempat yang sangat istimewa. Tandanya apa sholat? Memiliki posisi yang sangat penting dibandingkan amalan yang lain. Sangat istimewa. Itu ajaran Islam. Tiang agama, tiang hidup. Tiang semua untuk memperbaiki masalah hidup. Bahkan begitu sangat pentingnya sholat, Rasulullah sampai bersabda, kepala segala urusan adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Sementara puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kepalanya Islam. Ya. Tiangnya sholat. Ya. Puncaknya jihad. Hadis ini sahih. Rasulullah juga bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat atau setelah mati, sholatnya bro. Enggak amanahnya, enggak istrinya, enggak anaknya, enggak mobilnya. Tapi sholat antum gimana? Begitu pentingnya sholat. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dia akan berhasil. Walaupun namanya centang berenang. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal semuanya ikut merugi. Hadis riwayat Tabrani. Jadi besok kita sampai season kiamat kita ngaji sholat aja ya. Ya. Iya itulah. Sholat aja. Katanya jangan ngaji di jemaah. Sholat. Katanya. Suruh sholat aja. Ngajinya cetek banget. Duduk dulu bro. Cetek gimana? Ngaji sholat itu nggak cetek. Nggak bisa, itu samudra yang sangat luas. Harus kita dalami itu. Ya, karena ada sholat maka turun Quran. Jangan dibalik. Ya, bahkan sholat merupakan salah satu wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah menjelang detik-detik wafatnya. Ummul Mukminin Ummu Salamah berkata, wasiat yang terakhir disampaikan Rasulullah adalah sholat 3 kali sebelum mati. Baru umatku. Umat apa? Umat yang takut nggak sholat. Dan budak-budak yang kalian miliki. Sehingga Nabi menyembunyikan di dalam dada dan tidak beliau sebarluaskan melaluinya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Sholat pula yang namun sedihnya bagi Andro. Sholat merupakan ibadah terakhir yang hilang dari amalan umat Islam. Hilangnya sholat ini sudah diingatkan oleh Rasulullah melalui sabdanya sampai Rasulullah sebelum wafat menangis. Memikirkan umatnya yang hilang sholatnya. Bukan tidak sholat. Tapi hilang hakikat makna sholat. Makrifat sholat. Sholat ada, minum jalan. Sholat ada, mabok jalan. Sholat ada, jolim jalan. Nggak bisa Pak begitu Pak. Seharusnya disolusi. Iya kan? Tali-tali Islam akan lepas kata Nabi. Dari sabdanya. Sehelai demi sehelai. Setiap kali sehelai tali itu lepas, umat manusia akan berpegangan pada tali berikutnya. Ya. Yang pertama kali terlepas adalah hukum. Dan yang paling terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati Pak, mulai kerasa nih. Bahkan ada yang berani tidak
sholat, mengaku dia wali setan. Nggak bisa, kalau terikat hukum waktu dan badan harus terikat hukum waktu Allah. Ya sholat, ya di masjid, betul kan? Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, yang pertama kali dihilangkan dari umat manusia adalah amanah. Dan yang tersisa paling akhir adalah sholat. Kiamat. Amanah udah mulai banyak yang ngilangin kan? Hati-hati. Ya. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tanpa ada kebaikan di dalamnya sama sekali di dalam dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Itu sebab di Al-Hikam menyebutnya sama juga dia dengan tidak sholat. Nah, kini fenomena mulai hilangnya sholat sebagai ibadah terakhir yang diamalkan umat Islam mulai muncul, yaitu mulai maraknya orang-orang Islam khususnya di Indonesia yang mengerjakan sholat doim tanpa ilmu lagi. Sholat doim ini yang benar, sholat doim betul, sholat doim itu ada benar, tapi jangan disalahpahami ya. Andung menyebutkan disalahpahami karena sholat doim yang sebenarnya itu tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau meninggalkan itu berarti sholat doim disalahpahami. Ya. Namun yang justru merebak rame yang dikerjakan khusus di Indonesia adalah sholat doim yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Di antaranya menyepelekan tepat waktu. Bapak-bapak bisa ngeser waktu? Enggak kan? Jamak gimana Pak? Salah satu orang yang menganggap di doim bisa menggeser waktu. Jangan jamak ya, walaupun ada sunnahnya. Ya. Nah, salat doim yang meninggalkan sholat 5 waktu inilah atau menggesernya yang perlu diwaspadai. Jadi mencermati keberadaan orang-orang atau kelompok-kelompok pengamal sholat doim, nir sholat wajib 5 waktu. Nir, sholat wajib 5 waktu. Ya, mulai nampak. Takut nih nggak bisa rapat karena biasanya ada pejabat. Kita duluin lah sholat zuhurnya. Ya, ada gitu. Berani banget ya. Begini kan tuh. Nantang lah nggak? Ya, ngeri Pak. Zaman sekarang. Itu katanya dianggapnya sholat doim, ajaran Sunan Bonang. Nangis Sunan Bonang itu kalau hidup. Sunan Bonang nggak begitu maksudnya. Bukan begitu. Sholat doim kan asalnya dari 2 kata. Bahasa Arab nih ya, sholat dan doim. Doim artinya terus menerus. Daiman, terus menerus. Daiman terus menerus melakukan amal. Ada lagunya tuh ya. Doim terus menerus, nggak ada berhenti. Farewell, itu bahasa Inggrisnya farewell. Ya, itu. Doim. Maka sholat doim memiliki pengertian sholat yang terus menerus, tidak pernah putus dikerjakan. Jadi kalau di Jawa namanya prakteknya itu pangkal bala salah paham sholat doim dari Sunan Bonang, akhirnya eling. Oke ini, eling, udah doim terus katanya, nggak perlu sholat. Ngaco Pak, eling. Nggak ada kejawen itu eling. Itu bonang itu, aduh kasihan juga bonang ya. Ya. Bukunya Serat Wijil. Kalau nggak percaya buka itu, buku Serat Wijil karangan Sunan Bonang. Kenapa namanya Serat Wijil? Si Wijil ini nggak pernah konsentrasi sholatnya, ya, sama Kalijaga, karena dia bekas parewa. Wijil ini budak, ya, budak itu orang sangat berdegil gitu. Diajarin khusyuk, ya, dengan cara mentahlil, la ilaha illallah duduk, la ilaha illallah sudah itu kopi renung. Kalau Kalijaga karena berangasan suruh berendam di kali. Kerjanya apa? Merenung Naksabandi. Allah. Itu doim, berketerusan ingat Allah. Masa itu disebut sholat?
Itu realisasi memperbaiki diri supaya dia bisa normal menjadi sholat. Namanya si wijil, maka disebut serat wijil. Ini benar, ini nggak ada orang nyeritain ngablak kayak begini, anu sampaikan aja. Jangan sampai kita, oh ini kata ulama keren nih. Kalau sudah sholat doi bisa bergeser waktu jadi ngaca gitu kan. Hati-hati itu. Memang ada seharusnya. Bapak menggeser waktu dalam sholat itu hukumnya apa sih Pak? Kalau bapak-bapak diuji sakit. Kemarin ngajinya kan? Kalau bapak sakit boleh. Tapi kalau dalam perjalanan bingung kan dong. Ada memang kosyar, ada. Tapi ingat perjalanan apa? Nggak bisa perjalanan bisnis bro. Perjalanan dalam membela Allah. Ya jangan disamain pergi nemuin orang tua. Nggak sama itu. Duduk ya. Kok jadi marah-marah? Enggak. Bingung orang ngaji sekarang ya. Pinter-pinter sih ya. S3, profesor. Ya. Nah itu karena nggak torekotan lah. Ya. Masya Allah. Jadi bukan anu menyepeli ulama yang ada ya. Hati-hati Pak di Mbak YouTube, Mbak Google. Nah, hati-hati Pak. Kelihatannya benar menarik Pak. Berbusa-busa, busana lu katanya. Kadang-kadang Anda kalau dengerin gregetan sendiri tuh. Idih, ini kok kesini larinya. Nggak tahu madu kapasitas pola berpikirnya. Ya. Khususnya ini di tanah Jawa. Udah merembet ke tanah Minang lagi. Untung di Minang pinter-pinter Pak. Nggak mudah percaya ya. Karena Minang itu otaknya Yahudi kan. Bukan Yahudi bro. Analisanya kuat gitu ya. Jadi di tanah Jawa mendasari mengambil istilah salat doim ini ada dalilnya. Baca dulu dalilnya ya. Mau tahu nggak dalilnya? Al-Ma'arij 70 ayat 23 dibaca deh. Itu dalilnya Pak. Salat doim tuh. Pokoknya dairing salat. Menggeser waktu. Dasarnya Pak.